I have a really small boobs. Oh itu, don't worry, me too. Terus kalau misalnya, kamu kan konten strategi juga nih sekarang. Menurut kamu dunia social media bagaimana sekarang? Lahan basah. The digital world is really growing. Terus kalau kita bisa jadi siapa aja dan mau jualan apa aja itu bisa di sosial media. Hanya membutuhkan konten pilar yang bagus. Terus kamu harus tahu gimana caranya conversion dari cold ke hot. Dari cold ke hot, hot ke warm, and that's it. If you figure it out, you will be rich. Oh iya? Yeah. Jadi sejak kapan kamu bisa kerja 9 to 5 kayak sekarang gini? Dari pandemi. Ternyata buat sebagian orang, terutama buat kamu kan membuahkan ini ya hasil. Kenapa tuh? Jadi waktu pandemi itu Instagram aku disita sama polisi. Kenapa? Yeah, there's a lot of problem that I cannot say here gitu. Oh oke. Dan terus karena akibat kamu ngata-ngatain atau justru kamu dikatain orang? Let's say dulu aku pernah speak up tentang pelecehan seksual dan segala macam. Turns out backfire ke aku gara-gara dia ngelaporin aku pencemaran nama baik gitu dan segala macam. Si orang itu yang and then polisi sita Instagram aku dan I lost all of my income gitu. Terus ya mulai dari brand yang ini semua harus refund, batalin kontrak ini itu. Waktu itu followers kamu sampai berapa yang hilang itu? 650 ribu lah gitu. Wow, lumayan banget. Lumayan banget. Terus mempengaruhi ke endorse segala macam gitu. Iya semua kan, jadi pas disita sama polisi beneran hilang semua, harus refund ini itu. Terus setahun lebih kan gak ada kerjaan kan karena cepet banget tuh ngurus sama polisi gitu. Terus ya udah aku mau tidak mau aku kerja kantoran, doyan. Ketagihan. Emang kamu nggak bilang ke Pak Polisi, Pak ini mata pencaharian saya juga loh gitu loh? Ya kalau polisi Indonesia mau mengerti, it will be really easy. Good job guys. Tapi ternyata nggak bisa balik sampai sekarang. Enggak. Udah dibalikin. Udah dibalikin. Tapi, cuman comeback pasti lebih susah ya Kak daripada setahun hilang tiba-tiba comeback lagi. Jadi aku mau nggak mau harus ngerintis dari awal lagi, bikin video lagi, rajin posting lagi. Oke. Nah bener nggak sih kalau kamu itu pernah insecure dengan bentuk tubuh kamu sendiri? Pernah. I have a really small boobs. Oh itu don't worry, me too. Kita toss dulu dong untuk itu. And I'm okay with it karena memang sampai sekarang ya belum kepikiran untuk oplas. Merubahnya juga. I tried everything. Oh kamu udah sampai oplas segala? Belum. Oh belum. Apa yang kamu itu lakukan? Itu akan soon. Oh serius? Kenapa? Karena saking nggak pedenya mungkin ya Kak ya. Masa sih? Karena nggak proporsional gitu. Antara tubuh kamu sama payudara kamu gitu? Aku masih pakai ukuran mini set. Masa? Yes. Tapi that small. Oh oke. Tapi kenapa itu bisa membuat kamu nggak pede gitu? Padahal menurut aku fine aja karena tubuh kamu juga mungil gitu ya dan cukup proporsional ya. Karena kakak, adik itu ada semua gitu. Aku nggak ada gitu. Mama juga ada gitu. Minder. Terus aku terberkati karena kalau misalkan aku kemana-mana tuh bisa nggak menggunakan bra sama sekali gitu karena saking nggak adanya gitu. Cuman that's the point, aku kayak cowok kalau misalkan nggak pakai makeup. Kayak cowok? Kayak cowok. Muka kamu? Nggak, badannya semua. Badannya. Oh masa sih? Coba dibuka dikit ininya, bantalnya. Ini udah pakai push up ya. Oh iya tapi enggak menurut aku you're totally fine. Cantik luar dalam. Thank you. Karena kalau kita berbagi pengalaman sedikit, dulu juga waktu awal-awal karir tuh aku juga sempet dibully karena yang payudaranya nggak ada lah, kurang besar, yang bokongnya kurang naik lah, inilah segala macam. Sampai sempat sumpel tisu, tau gak sih? Supaya sama manajer aku kos kaki. Kos kaki digulung. Oke. Tapi habis itu aku akhirnya
apa ya, mikir bahwa ya udah sih apa adanya aja gitu, dan sampai sekarang nggak ada kepikiran pengen operasi. Kalau kamu sempat minum obat-obat gitu nggak sih? Sempat kayak sempat apa tuh minyak bulus gitu dan segala macam. Buat membesarkan gitu ya. Iya. Oke. Tapi ternyata nggak berhasil, cuman kenceng doang. Ngencengin aja. Kenceng Oke. doang. I'm Terakhir pretty bisa happy payudara with it. aku bisa ngedrift gitu. Oh gitu, oke. Nah, ketika kamu mengalami mental insecure, apa yang kamu lakukan supaya kamu lepas dari perasaan itu? eh Ini penting nih buat perempuan-perempuan di luar Iya. sana juga. Kalau aku satu sih kalau misalkan lo takut ya lo berubah gitu. Kalau misalkan lo berubahnya takut ya udah nggak usah ngeluh gitu. Jadi I tried my best kan waktu itu untuk membesarkan, ya udah pakai push up, pakai ini dan segala macam. Tapi ternyata waktu itu belum bisa karena ya memang nggak bisa aja, kayak I went to the gym tapi ternyata harus surplus kalori gila-gilaan gitu kan. Dan kalau surplus kalori kan nggak mungkin cuma ke dada kan, pasti kemana-kemana dan I don't like it. Jadi ya memang ternyata setelah konsultasi ke dokter gitu harus oplas kalau misalkan memang mau yang lebih full gitu. Dan kamu akan melakukannya soon, Soon. gitu. Tapi kamu takut gak sih efek dari oplasan itu? Aku Kalau aku udah- takut loh, takut banget. Ke depannya ya? Aku udah ke 4 dokter, salah satunya dokter Tompi juga. Apa namanya? Memang dikasih tahu resikonya dan segala macam. Jadi aware gitu sama resikonya. Dan I think kalau resikonya kayak gini, oh gue bisa menangani gitu. Jadi enggak sih. Oke, jadi paling nggak kamu udah cari tahu dulu. ilmunya dulu gitu. Jadi Dan kamu beberapa tahu. teman aku kan juga ada yang dari dokter Tompi juga gitu kan. Jadi sukses. nanya-nanya, sukses. Oh. Bagus. Ini firm gitu ya Firm. kelihatannya. Oke. And it looks really natural gitu. Nggak Oke. kelihatan so fake gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya kamu ada pengalaman yang buruk nggak sih kalau dari perasaan insecure itu sendiri? Ada sih Kak, ada masa-masa ngelihat diri sendiri tuh kayak iya ya Allah jelek banget ya gitu. Terus ngerasa kayak gak pede bercermin, ada masa-masanya males keluar rumah dan segala macam. Tapi ya lagi-lagi selalu dibilang ya udah kalau misalkan lo nggak suka sama diri lo sendiri ya berubah dong gitu. Kalau lo nggak bisa berubah ya udah jangan ngeluh. Gitu. Pernah dibully karena bentuk tubuh di sosial media? Sering, aku dibilang tepos, aku dipanggilnya abang instead of kakak gitu. Karena saking kecilnya gitu. Dan kamu reaksinya gimana waktu itu? Dulu sih bothering banget ya, kayak sampai nangis gitu, sampai sebel gitu. Tapi ya udahlah gitu, ya udah gitu. Jadi nggak diambil pusing gitu? Gak diambil pusing. Kalau pengen oplas itu bukan gara-gara dibully terus kayak oh gue pengen oplas gini. Enggak, karena dari dulu memang ngerasa kok yang lain tumbuh gue enggak gitu. Terus jadi pengen gue pengen yang lebih penuh gitu, lebih penuh. Nah, kalau misalnya ini kan banyak orang ya penonton lah ya gitu. Rata-rata mungkin ada yang perempuan misalnya gitu. Kamu sampai di titik sekarang itu kan juga pasti mengalami proses gitu loh. Apa yang kamu ingin share sama teman-teman perempuan di sana agar mencintai diri sendiri?